Terima kasih para narasumber yang kami hormati. Hari ini kita Lampung sangat berbahagia karena sudah hadir di tengah kita para pakar yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang Metropolitan Lampung Raya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan meminta Bapak Abdul Malik Sadat terlebih dahulu untuk menyampaikan. Jadi kita hanya 15 menit Bapak masing-masing. Izin saya bacakan sedikit tentang CV-nya. Bapak Abdul Malik Sadat, Sarjana Teknik Master Engineer. Beliau menyelesaikan Teknik Sipil ITB pada tahun 1999 cum laude. Kemudian beliau meneruskan Master of Science-nya di Coastal Engineering University of Tokyo pada tahun 2002. Beliau banyak berkiprah di bidang sumber daya air dan beliau juga sudah mengunjungi lebih dari 10 negara untuk menjadi pembicara atau utusan Indonesia, baik Amerika, Jepang maupun Eropa. 15 menit ke depan, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Citra. Mungkin pertama nih saya diminta ikut di komunitas perencanaan ya, yang kebetulan ya saya mungkin minoritasnya di sini. Ketika pergi bawa slide, ya udah kita lengkap dulu 50 slide-nya. Karena saya langsung sebut nomor slide-nya ya, slide 3 gitu. Bahwa Metropolitan Bandar Lampung ini, Metropolitan Lampung Raya ya, konsepnya ke depan sudah mencapai critical mass. Struktur ekonominya itu sudah terdiversifikasi gitu ya, di slide 3 berikutnya. Nah mungkin masuk lagi saya ke slide berikutnya di slide nomor 6. Di sini ada proyeksi lah begitu dari provinsi ke Bandar Lampung. Isu-isu yang ditangkap memang kalau di tingkat provinsi itu ada SDM, konektivitas ya, sama industrialisasi. Sementara permasalahan mikro di Kota Bandar Lampung ini banyak terkait SPM dan kemacetan sehingga ke kumuh. Nah, berarti perlu melihat Lampung Raya ini juga nanti dalam kerangka provinsi. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, saya mungkin skip karena waktu terbatas ya. Kita lihat lagi harapan kebijakan di kota metropolitan. Mungkin start di slide number 9. Di situ di visi 2045 disebutkan ya, memang ingin maju dari manusia, ekonomi dan merata. Berikutnya lagi Bapak Ibu, yang dikejar dari sisi infrastruktur di slide berikutnya adalah kita perlu membuat sebuah kota pelabuhan, 48 kota pelabuhan dan sistem maritim logistik yang handal, serta disupport dengan konektivitas digital dan virtual. Karena ke depan factory akan terhubung ya, baik dari supply chain-nya dan lain-lain. Bukan ke depan, mulai saat ini. Tetapi ada juga yang masih terkait SPM, yaitu akses prasarana terhadap prasarana dasar. Itu yang ini penting untuk kita kejar, karena terus terang yang punya industri pun tidak mungkin buka kalau daerahnya kumuh gitu ya, untuk tempat tinggal. Lanjut. Nah ini isu-isu yang ada di kebijakan pengembangan wilayah metropolitan. Pertentangan mungkin antara urbanisasi, pengendalian, mungkin ke depan ini ya sudah mengkerucut begitu ya. Urbanisasi bukan sebuah dosa juga, tapi bagaimana kita menghandle urbanisasi tadi. Next. Ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Kemarin kota-kota di Jawa terutama penyediaan perumahannya itu yang affordable, terus terang itu mungkin harus dijumlah antara rumah plus transportasi. Nah, fenomena ini yang mungkin di Bandar Lampung bisa lebih cepat dari awal kawasan perumahan sama transportasi digabung. Sebagai contoh semakin jauh sekarang di Jabodetabek rumah-rumah FLPP itu adanya di Cibatok gitu ya, di daerah Bogor sana jauh.
Tapi di kota-kota tadi juga terus terang di WM yang ada ya, ini mohon maaf memang Bandar Lampung di RPJM ini belum masuk wilayah metropolitan. Ternyata lebih mirip sebagai ya belum mencapai lah ya, misalnya pergerakan transportasi masih didominasi roda 2 sebagian besar. Air minum, perpipaan, sanitasi, ini kalau ini nggak dibenahi metropolitan itu sebetulnya belum tercapai. Nah di slide berikutnya Bapak Ibu mungkin saya percepat juga. Di visi 2045 inginnya kota-kota itu secara sosial inklusif, ekonomi kompetitif, dan lingkungannya hijau. Nah ini yang ke depan lingkungan hijau itu bukan lagi sesuatu yang trade off harus dikorbankan. Nah saya mau lompat ke slide 19, di sini disebutkan kunci dari wilayah metropolitan yang saat ini ada 10 itu adalah sinkronisasi dokumen Bapak Ibu di perencanaan, baik yang KSN, master plan. Nah selama ini mungkin kita banyak dokumen perencanaannya, namun sampai ke financing masih jauh, belum tersinkron juga antar sistemnya. Ini yang jadi challenge. Dan terus terang di slide berikutnya juga menyebutkan pengembangan wilayah metropolitan ini dari 10 juga nggak berhasil semuanya ya, malah banyak kurang berhasil. Ketika pendekatannya itu terus terang ya, dari perencanaannya aja di slide berikutnya kelihatan gitu Bapak Ibu. Kelihatan ini banyak sekali dokumen perencanaan yang perlu disinkronkan. RPJMN, Renja, RKP, belum lagi kalau bicara drivernya di metropolitan itu adalah investasi. Nah sehingga kedepannya Bapak Ibu next, ini diharapkan di prasyarat memang kuncinya adalah one plan, one management ya, mulai dari Metropolitan Data dan Information System yang bisa di-share oleh seluruh pelaku. Karena di Metropolitan pelakunya tidak hanya pelaku plat merah, plat hitam sama plat kuningnya banyak. Nah itu yang perlu kita kolaborasikan. Berikutnya lagi adalah terobosan di bidang institusi Bapak Ibu. Metropolitan mungkin dari evolusi BKSP, PMO. Nah ini lagi dirumuskan juga nih bentuk berikutnya apa. Kalau di tempat Prof. Denny Juwanda, Badan Metropolitan Bandung, baru lelang kepalanya ya Pak ya, nyari kepalanya udah susah. Nah institusi ini ternyata ya ini mungkin tantangan nanti dibicarakan sama Kemdagri, desentralisasi itu seperti apa gitu ya. Next. Nah tapi Bapak Ibu di kota-kota modern lanjut, banyak sifatnya otorita itu adalah bukan otorita pemerintahan, tapi wilayah kerja sebuah badan usaha. Mungkin di sini hadir Ibu ini ya, dari Ibu hari ini dari Transjakarta, padahal aslinya Trans Jabodetabek gitu ya. Nah itu badan usahanya bagaimana? Sampai sekarang beda dan itu cukup rumit. Ini yang kebetulan Bu kami diminta bantuan juga oleh di undang-undang kekhususan DKI, bukan DKI, khusus ibu kota ya, daerah khusus Jakarta Raya itu kedepannya gimana masalah transboundary management. Nah saya banyak ambil contoh di Jabodetabek karena ini adalah contoh paling kompleks, 3 provinsi, 1 wilayah metropolitan. Sementara di sini alhamdulillah lebih sederhana Pak harusnya Pak. Pak Sekdanya juga menguasai permasalahan 1 provinsi. Cuma kabupatennya banyak. Nah ini mungkin adat istiadat antar kabupaten ya yang jadi penting. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah terus terang ini ada tantangan metropolitan membuat kota yang sangat modern gitu ya, inginnya serba dekat, park and walk, ada masalah TOD. Dari awal di slide berikutnya juga ketika dipetakan ininya institusinya, next. Ini seperti ini petanya. Petanya itu ada operator badan usaha milik daerah, milik negara. Ada lagi Pemdanya, ada lagi regulator. Terus terang saya juga belum ketemu jawabannya Bapak Ibu. Kecuali dari awal platform-platform kolaborasi itu dikembangkan by project. Next.
Berikutnya lagi Bapak Ibu, khusus di Lampung nih saya angkat juga isu di Metro Lampung. Sebetulnya sudah di-prepare sebagai lumbung pangan dan pengolahan sumber daya air terpadu cukup lama. Sehingga di periode sekarang pun bendungannya dilengkapi ya. Dari sistem Batu Tegi, Wai Sekampung, Marga 3, sampai nanti daerah irigasinya. Dan potensi studinya juga menyebutkan daerah yang ketemu sistem irigasinya, ketahanan pangan itu nggak usah jauh-jauh bikin food estate. Manusianya ada, airnya ada, lahannya ada, itu ada di Lampung. Bahkan bibit industri pengolahan hilirisasinya juga ada. Nah ini yang kita tidak melupakan ciri khas di Lampung bahwa sebetulnya itu sangat besar. Lanjut lagi, ini saya percepat sedikit, saya mau langsung lompat. Mohon maaf lah, yang air ini nanti terpadu, ini yang masa depan lah ya, kolaborasi antar institusi itu dengan smart metropolitan management, ujungnya digitalisasi itu di pengelolaan. Nah lanjut lagi, karena waktu terbatas, ini satu mungkin Bapak Ibu yang sedang didorong di RPJP, bahwa ternyata ke depan visi itu adalah visi maritim. Kalau perdagangan di Lampung ini kota berbasis truk ya, mohon maaf. Nah ini kita harus berpikir di Lampung ini sebagai bagian dari global city. Berikutnya lagi Bapak Ibu, di konsep yang sekarang yang berkembang obor dan lain-lain, itu memang seperti dilompati. Pulau Sumatera itu dari Singapura langsung ke Jakarta. Dari Selat Malaka hubnya, ada Kuala Tanjung gitu ya. Tapi untuk Sumbaksel ini terus terang belum ada. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ke depan kita nggak lepas dari jaringan kabel laut. Saat ini sebenarnya udah nggak terlepas. HP Bapak itu nanti masuknya ke kabel laut juga, data-datanya. Ini terus terang Lampung punya titik di situ, di Alki 1. Nah, ini bagaimana memanfaatkan digital ya ke depan. Nah berikutnya lagi Bapak Ibu, di geomaritim ini Lampung sendiri sudah jelas dengan Selat Malaka yang tadi di awal sebelum saya nggak bacakan ya, sudah 80% congested. Kapal-kapal makin gede. Mana Alki 1 akan segera hidup. Sementara nanti di slide berikutnya Bapak Ibu, ini juga kelautan perikanan pusat banyak gitu ya. Nah ini saya mau climate change lewat. Di sini tantangannya nanti kelihatan Bapak Ibu, sebetulnya di slide berikutnya, ternyata Lampung juga nggak punya pelabuhan utama dari segi status ya, walaupun pelabuhan panjang itu sangat sibuk. Next, mungkin kita percepat. Terus bagaimana Lampung masa depan Bapak Ibu? Ini sekarang setelah adaptasi climate change ya, kita lewat aja nomor 38. Di sini banyak tren-tren yang mungkin Lampung bisa melompat langsung ke situ. Ini menurut salah satu studi ya, soal green, smart, health, complexity, konsep-konsep itu bisa dikembangkan. Tetapi Bapak Ibu itu tentu harus diwujudkan. Di slide berikutnya baru 3 kota yang punya smart city planning saat ini. Makassar, Banyuwangi, dan DKI Jakarta. Di ASEAN Smart City. Bandung belum Pak. Nah, Prof Denny. Nah ini yang mungkin Lampung juga harus masuk ke situ lingkungan fisiknya. Next lagi Bapak Ibu, beberapa teknologi yang berkembang. Nah dari Lampung sebagai smart city ini just a konsep ya sebagai servicesnya. Nah sekarang kita masuk ke menu aglomerasi ya di slide 43, ini tinggal 7 slide lagi Bapak Ibu. Sebetulnya cita-cita itu sudah lama ya, dari bukan hal yang baru, tadi studinya disebutkan. Namun saat ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah gabungan dari perencanaan teknis dan lain-lain ini, kita perlu mengkonek dotnya itu kemana. Di connecting the dot, spatial planning penting, local knowledge penting, business plan penting ya. Tapi yang menyambungkan ini siapa Bapak Ibu dengan berbagai aktor tadi. Nah konsep sederhananya di slide berikutnya ya, untuk ekonomi gitu di Lampung kan terus terang tantangan planning ini saat ini financing Bapak Ibu. Financing dari sekian rencana yang banyak ya, seringkali ke Bappenas ngirim perencanaan 100 pakai tabel harapannya keluar 2. Nah padahal
dari awal kita sekarang orang financing ingin tahu rencananya yang the best itu yang mana. The best setelah dioptimasi. Nah, di slide berikutnya ini Bapak Ibu kelihatan di connecting the dot di Provinsi Lampung, jahitan ini sebetulnya sudah ada, tapi belum dimarketingkan sebagai satu. Kalau bicara di core saat ini ya, yang menarik kalau saya review singkat, infrastruktur di Lampung itu banyak. Belum bicara pelabuhan tersus ya, pelabuhan kecil-kecil aja banyak. Nah itu yang mana yang utama? Berikutnya lagi bandara Raden Inten dan fungsi-fungsi bandara kecil. Nah ini aktivasinya seperti apa? Tapi di sisi SDM, program mungkin Unila didirikan 30 tahun lalu, sekarang ITERA, ini sudah melebihi Banten kalau bisa bilang begitu SDM-nya. Dan sudah cukup lengkap menu industri. Nah tapi ini yang ke depan mewujudkan Port City dan Maritim di slide berikutnya. Terus terang saya lagi cari-cari master plan logistik Lampung, ternyata nggak ketemu barangnya. Tapi kalau lihat di statusnya dengan arus tonase yang tinggi, itu statusnya itu masih pengumpan. Jadi mengumpan kakapnya di mana ya? Berarti untuk mancing kakap kan itu statusnya masih begitu. Untuk visi metropolitan harus secara fungsi yang harus masuk ke pelabuhan utama ya. Ini yang terus terang belum ketemu di perencanaan. Dan terakhir ini di slide terakhir, visi kita sekarang masih bisnis as usual, yaitu proyek-proyek di daratan, mengejar SPM ya. Ada yang agak bagus, ada KI. Nah KI ini nggak bisa berfungsi lah kalau orang industri. Ternyata kita bisa mulai dari mikro. Industrialis itu ternyata sensitif. Pertanyaannya, nanti saya golf di mana Pak? Itu kadang ditanya, anak-anak saya sekolah di mana? Level manager dan lain-lain. Nah kalau Lampung itu readiness-nya sebagai global city selesai, saya pikir akan bagus. Nah jadi terakhir proyek-proyek ini juga harus selesai di slide terakhir. Mengupgrade Lampung jadi livable city ya. Di situ yang awalnya isunya kualitas hidup masyarakat, daya saing unggulan, ini kan isu-isu lama. Aksesibilitas, konektivitas antar wilayah, jadi berubah orientasinya. Lampung Raya di Alki 1, digital juga masuk, SDM-nya siap, terus kota-kotanya nyaman. Perumahan di Lampung mungkin lahan saya nggak paham ya, mungkin dari Ray nanti bisa menjelaskan. Tapi ini pandangan sedikit ya, walaupun Lampung itu hanya 4 jam dari DKI kalau ngebut ya, tapi ternyata perjalanan darat itu banyak ke arah timur untuk berwisata. Kalau bicara ke Jogja, ke Solo, waduh itu macet itu. Tapi tidak ada gerakan go to the west dari metropolitan DKI. Padahal di sini bisa dapat landscape yang saya pikir luar biasa. Tapi kenyamanan ya, malam aja mati lampu berapa kali nih di sini. Maksud saya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi ini hal yang praktis, kita memang harus sedikit melompat. Mungkin terima kasih Bu Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin para narasumber yang lain, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Insinyur Harigani, Master Management, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung tahun 85 ya Pak, saya masuk Bapak udah lulus. Kemudian beliau melanjutkan tahun 2000 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta. Beliau banyak menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan properti, diantaranya PT Mitra Retama Mandiri, Independen Trinidynamic, Urban Plus, Cahaya Sakti, Investivindo Sukses, dan juga beliau adalah Direktur PT Bukit Conggol Asri pada 2010-2015. Yang lain masih banyak CV beliau yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi yang menarik juga adalah beliau staf pengajar di Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanegara dan pengajar tamu di SAPPK Institut Teknologi Bandung di alma mater beliau. Baik Bapak Ibu, kita beri 15 menit untuk Pak Harigani, silakan Bapak. Tabi pun, terima kasih Ibu Moderator. Jadi ini tadi panitia menyebutkan bahwa cuma 15 menit kita dikasih waktu. Padahal di undangannya 30 menit, dipotong separuh.
Oke, jadi saya cepat-cepat aja. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Sekda nih, Pak Sekda kebetulan satu alma mater sama saya. Kita sepakat, saya diminta ngomong soal best practice dari sisi dunia properti ya Pak Sekda ya. Terutama apa yang banyak sudah kita lakukan teman-teman anggota REI itu di Metropolitan Jabotabek. Jadi ada dua. Saya akan bicara tentang Metropolitan Jabotabek, bagaimana perkembangannya, sama bagaimana kontribusi sektor properti dalam perkembangan Metropolitan Jabotabek. Slide pertama, tolong. Nah, saya bicara sedikit tentang REI. Jadi REI ini punya anggota di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan anggotanya hampir 6.400 perusahaan. Ya, ini Lampung di Lampung ini ada DPD juga, dia ada ketua DPD-nya Pak Joko Santoso, silakan. Kemudian Presiden kemarin dalam Rakernas kami Desember kemarin menyatakan bahwa REI ini adalah salah satu sektor yang strategis karena memberikan kontribusi 13,6% dari PDB nasional. Jadi ini strategis karena kita memberikan kesempatan kerja, tiap kita memberikan izin, kita menyediakan PSU 40% kepada Pemda, kita juga memberikan pajak hampir 70% kepada pemerintah, memberikan PAD ya kan, dan menimbulkan nilai investasi baru dan menimbulkan 174 jenis kegiatan industri ikutan. Jadi sektor real estate ini adalah sektor yang sangat strategis. Next slide. Next slide. Nah ini 174 jenis industri ikutan yang hasil kajian dari Universitas Indonesia. Next slide. Next slide. Nah ini adalah sektor-sektor usaha yang dibawahi oleh yang dilakukan oleh pengembang-pengembang anggota real estate Indonesia di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat yang pertama itu, 3 pertama ada rumah non subsidi, rumah subsidi, dan ruko. Itu adalah produk dasar dari pengembang-pengembang atau anggota REI. Kita sampai hari ini Bapak-Bapak sudah membangun rumah subsidi lebih dari 3 juta unit. Padahal ini bukan tugas anggota REI. Ini kita diamanahkan oleh pemerintah sejak tahun 74 untuk supaya dunia usaha membantu mengembang rumah subsidi, yaitu rumah yang harganya sekitar 174 juta yang harganya ditetapkan oleh pemerintah CQ Departemen Keuangan selama ini. Kemudian kita juga bangun rumah non subsidi, rumah-rumah kalau di sekitar Lampung ini kira-kira sekitar di bawah 5 hektar ya Pak Joko ya. Di bawah 5 hektar. Tapi kalau di Jabotabek itu rumah subsidi itu yaitu klaster-klaster perumahan yang 5 sampai 20 hektar gitu. Nah, kemudian juga di beberapa kota metropolitan anggota kami tidak hanya membangun rumah dengan fasilitas yang lengkap, tapi kita juga sudah membangun yang vertikal, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, mall, mais dan macam-macam. Bahkan kita bangun satu produk baru yang nanti agak kaitan dengan pengembangan metropolitan, yaitu namanya super blok dan kota baru. Di Jabotabek aja sampai hari ini ada sekitar 43 kota baru, yaitu kota yang perumahan skala besar yang luasannya di atas 500 hektar. BSD yang paling besar ada 6.000 hektar izin lokasinya. Kemudian kita juga bangun, kalau tadi kota-kota baru itu ada di fringe area, di sekeliling kota besar, di sekeliling kota Jakarta. Nah kalau yang produk berikutnya ada namanya super blok. Super blok itu adalah kawasan-kawasan terpadu, mix use, jadi kegiatannya campuran, ada perumahan, ada perkantoran, ada hotel, ada mall misalnya. Itu sekitar 5-40 hektar arealnya. Itu ada di pusat-pusat kota, ya kan? Di tengah-tengah kota. Tapi adanya hanya di kota metropolitan seperti di Jakarta dan metropolitan Surabaya. Kemudian juga kami anggota REI juga membangun kawasan industri. Sampai hari ini kita sudah membangun sekitar 27.000 hektar kawasan industri, terutama di koridor barat timur Jakarta, terutama di Bekasi sampai Kerawang gitu. Nah, kawasan industri ini juga sudah berkembang luar biasa. Jadi Pak Sekda, kawasan industri itu sampai tahun 89 masih banyak BUMN yang bangun ya Pak ya. Kemudian 89 sampai 2000-an itu yang bangun adalah kawasan industri generasi kedua, itu kawasan industri yang fasilitasnya sudah lengkap. Kayak yang dibangun di Bekasi, Jawabeka, Lipo Cikarang dan macam-macam. Tapi sekarang kawasan industri sudah naik tingkat lagi, generasi ketiganya sudah
mereka bukan hanya memberikan infrastruktur dan fasilitas dasar, juga memberikan pelayanan kepada para investor-investor kawasan industri yang sebagian besar adalah investor-investor multinasional company. Jadi di situ ada Mattel, ada Toyota, ada Honda, macam-macam. Itu yang terjadi di Jabodetabek. Bahkan kawasan industri ini menyediakan listrik sendiri, istilahnya listrik swasta. Ya kan, listrik swasta, air sendiri juga disediakan sendiri, diolah sendiri, pengelolaan limbah sendiri juga. Dan juga kawasan-kawasan wisata, kita bangun hotel, mulai dari hotel kelas Melati sampai ke hotel bintang 5. Kita bangun juga pusat perbelanjaan dari ruko sampai super mall yang luasnya 200.000 square meter ke atas. Gitu. Nah, ini adalah produk-produk dari anggota REI yang sebenarnya bisa ketarik. Tapi ini bisa diterapkan di mana? Beda, tergantung kota-kotanya Pak, tergantung klasifikasi kotanya. Next slide. Nah, ini adalah tabel yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi struktur daripada penyediaan perumahan di negara kita ini secara nasional dibagi 3. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini yang banyak dibangun oleh teman-teman dari anggota REI di Lampung misalnya, yang rumah subsidi tadi, itu hanya 33% dari total sekitar 12 juta housing backlog kekurangan rumah yang ada di negara kita ini. 33%. Kami anggota REI bermain yang di 7%, yang properti komersial. Tapi masih banyak Pak Sekda, 60% yaitu segmen masyarakat informal yang bekerja di sektor informal yang belum, pemerintah pun sampai hari ini belum sanggup menyediakan perumahan untuk sektor ini. Karena terutama perbankannya enggan untuk memberikan pelayanan KPR kepada masyarakat sektor informal. Padahal dari sisi pendapatan mereka tuh cukup potensial, cuman nggak punya gaji rutin begitu ya Pak ya. Tapi penghasilannya oke. Nah ini yang sekarang selalu sedang dibahas oleh PUPR, Tapera, BTN dan Kemenko ya, Kementerian Koordinasi Keuangan. Ini yang kita harus fokus kalau bicara tentang sektor perumahan, penyediaan sektor perumahan. Next slide. Nah, Bapak-Bapak, kalau kami dari REI melihat bagaimana penyediaan perumahan di kawasan perkotaan, terutama kawasan skala metropolitan, guidelines-nya ada seperti ini. Ya, kita core activities kita tuh hanya ada 3, infrastruktur, tata ruang, dan pertanahan. Jadi kami sangat erat hubungannya dengan PUPR dan Kementerian ATR. Tapi kami dalam memilih lokasi di mana kami akan bangun, kami akan selalu melihat yang di atas. Bagaimana kondisi regionalnya. Jadi kalau Metropolitan Lampung ini, bagaimana kondisi regionalnya. Saya lihat misalnya di Lampung sekarang ini ada 7 juta penduduk ya di Provinsi Lampung ya Pak ya. Provinsi. 9 juta. 9 juta. Sementara kalau bandingannya kalau Jabodetabek udah 23 juta, Jakarta aja 10 jutaan. Kemudian bagaimana housing backlog-nya, bagaimana economic base-nya. Economic base-nya paling besar 30% di Provinsi Lampung, kontribusinya dari sektor pertanian tetap masih. Kemudian baru industri, manufaktur, transportasinya di sini Lampung bagus sekali. Ada lintas timur, lintas tengah, lintas barat ya kan. Ada akses ke Bakahuni menuju Jakarta. Saya pikir secara lokasi Lampung posisinya sangat strategis karena menghubungkan Sumatera dengan Jawa ada di tengah-tengah. Dan yang terakhir, kita tidak bisa lupa bahwa sektor properti perkembangannya sangat-sangat tergantung pada namanya aturan. Yang kemarin Pak Sekda ngomongkan, yang tadi ngomongkan bahwa Presiden ngomongin soal PBG dan RDTR, itu Presiden ngomong itu karena surat dari kami Pak. Sudah diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerjanya, belum sampai 5% daerah yang PBG-nya sudah siap. Gitu ya. Itu kami bikin surat. Berkali-kali kita ketemu Pak Menteri dan akhirnya bersurat kepada Pak Presiden. Perundang-undang kita sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, tapi implementasinya mohon maaf masih banyak-banyak yang harus dibenahi. Soal perizinan, perpajakan, perbankan, kerjasama investasi ini juga hal-hal yang sangat menjadi perhatian kami dari sektor properti. Nah, dari 3 core activities ini muncul produk-produk kita tadi Pak. Kita membangun tidak hanya rumah subsidi, rumah mewah, kota baru, super blok, kawasan industri, super mall, hot perhotelan, kawasan wisata, pergudangan dan macam-macam. Jadi tinggal Bapak sebutkan apa saja. Misalnya
kita punya spesialis-spesialis pengembang yang bermain di industri dan pegudangan, misalnya Jababeka. Perhotelan misalnya Metropolitan, apartemen misalnya ada Agung Podomoro, Agung Sedayu, sektor wisata ada. Dan semuanya ada spesialis-spesialisnya Pak. Yang kota baru juga ada seperti Ciputra, Sumarekon, Sinar Maslen, macam-macam. Next slide. Next slide. Nah, ini kita sedikit bicara tentang kota metropolitan tadi. Kalau perkembangan kota metropolitan kita ini ada sekitar 15 kota metropolitan. Sebenarnya kota metropolitan yang paling besar 70% dari market share sektor properti ada di kota metropolitan yang 4 itu Pak. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Situ semua. Dan bahkan di Jakarta, Surabaya, Medan, terutama Jakarta dan Surabaya, sektor propertinya paling lengkap. Perkantoran pun sudah ada. Orang Palembang, Batam, Bandar Lampung dan lainnya, kota metropolitan ini sektor propertinya ada di level kedua. Ini 20% dari pemain properti kita ada di sini. 20%. Terutama mereka banyak main perumahan. Dan yang 10% ada di kota-kota yang kaya sumber daya alam seperti Banjarmasin, Palembang, ya kan, Pontianak, itu 10%. Nah, Lampung itu di luarnya, Pak. Jadi memang market share kita, data kita menyatakan data rumah subsidi maupun rumah komersial, Lampung itu market share masih sangat kecil sekali. Ini fakta yang kita dapat. Next slide. Next slide, mungkin ini saya skip ya. Next slide. Next slide. Nah ini, jadi ini data ini adalah fakta yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya misalnya urbanisasi, housing backlog kita itu ada 11 jutaan, 12 jutaan sebenarnya Pak. Ya kan, dalam meningkatkan PDB, tapi di kita cuma 1,4%. Belum lagi tadi saya katakan tadi Pak Sekda juga sempat ngomong-ngomong kita, rasio APBD kita dengan PDRB itu sangat rendah, 3-5%. Artinya apa? Sisanya 95% sangat tergantung pada dunia usaha, begitu kan Pak. Jadi peran pemerintah hanya sebagai pengungkit begitu, ya. Terutama untuk proyek infrastruktur dasar. Next slide. Nah, ini yang paling menarik. Saya selalu menyampaikan peta ini yang menarik. Ini peta ini menunjukkan perkembangan kawasan metropolitan Jabotabek, ya, yang master plan-nya sudah dibuat pemerintah sebenarnya sejak tahun 70-an. Master plan Jabotabek dengan bantuan Bank Dunia direvisi setiap 10 tahun sekali. Di sini ada komunikasi antara kebijakan dan program pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan tata ruang dengan pengembangan sektor properti. Kita tahu Jakarta di tengah yang hitam-hitam itu, kemudian Master Plan Jabotabek mengarahkan bahwa koridor barat-timur, barat ke arah Tangerang, timur ke arah Bekasi, itu adalah sebagai koridor industri. Ya kan? Kemudian di selatan itu adalah koridor untuk pertanian, perumahan dan leisure, wisata. Ya kan? Kemudian pemerintah bangun, memang infrastruktur pertama yang dibangun adalah Jalan Tol Jagorawi tahun 78. Jagorawi tahun 78 sudah dibangun jalan tol tapi tidak berkembang karena itu memang daerah resapan air. Pemerintah dari tata ruangnya KDB-nya hanya diberikan 5% dulu Pak. Memang tahun 94-an dilonggarkan menjadi 30%. Jadi kalau kita punya tanah nggak bisa bangun, hanya bisa bangun villa, tanah luas gitu Pak. Sektor perumahan nggak berkembang di selatan dulu. Tapi barat timur karena ini daerah koridor industri yang didorong perkembangannya berkembang sangat pesat. Tahun 84 tol Jakarta Merak dibangun, langsung timbul izin lokasi BSD di Serpong, keluar 6.000 hektar. Berikutnya tahun berikutnya keluar Alam Suta, Paramount, Sumarekon. Alam Suta 800 hektar, Sumarekon 1.500, Paramount 1.500. Di Pokorati 700 hektar, Bintaro Jaya hampir 1.500 hektar. Ini semuanya gara-gara pembangunan jalan tol Pak. Jalan tol siapa yang bangun? Pemerintah dengan bantuan Bank Dunia. Demikian juga di sebelah timur. Di sebelah timur itu jalan tol pertama dibangun tahun 88. Tahun 89 itu masih baru Jakarta Cikampek Pak ya waktu itu ya. Tahun 89 langsung timbul izin lokasi kawasan industri Jababeka. Kawasan industri Bekasi Fajar, kawasan industri Lipo Cikarang. Masing-masing Jababeka baru 500 hektar waktu itu. Per hari ini Jababeka sudah 5.600 hektar. Lipo Cikarang langsung 3.000 hektar. Jadi ya, nah ini kita lihat bahwa ada komunikasi langsung respon yang begitu cepat antara pembangunan infrastruktur dan sektor properti. Saya bilang skalanya ribuan hektar.
Nggak heran Pak, karena Jabodetabek itu 23 juta penduduk. Sementara Provinsi Lampung kan hanya 9 juta ya Pak. Beda memang skalanya. Mereka bisa ribuan hektar, kalau kita main di sini nggak perlu harus ribuan hektar, cukup ratusan hektar gitu ya. Ya. Tapi saya bilang, kemarin saya bicara sama Pak Joko, ini kira-kira Metropolitan Bandar Lampung itu seperti Jabodetabek tahun 80-an. Kira-kira kayak gitu Pak. Karena Jabodetabek tahun 80-an, waktu itu tol itu belum terbangun semuanya, baru Jagorawi, itu perkembangan Jakarta, perkembangan yang meluas dari Jakarta meleleh ke barat, timur, itu daerah Ciputat, Ciledug, Cibinong gitu kan Pak. Sama Kabupaten Bekasi. Begitu saja Pak. Nah kemudian setelah dibangun infrastruktur baru lompat, ada skip development ke arah Serpong, ke arah Cikarang Bekasi. Dan bahkan di selatan ke arah Sentul gitu. Berkembang Sentul Raya, Sentul City dan kawan-kawannya. Nah ini yang saya bilang pada saat itu Jakarta masih 7 juta penduduk waktu itu 80-an awal. Kira-kira sama mendekatnya dengan Provinsi Lampung yang 9 juta. Next slide. Jadi sekali lagi kota baru itu tadi yang di sekitar Jabodetabek itu ada 25 kota baru perumahan, basis perumahan, ada 17 kota baru basis industri. Basis industri yang di timur tadi. Tapi tahun 98 itu terjadi krisis moneter, sempat terhenti, tapi kemudian tahun 2007 mulai bangun lagi. Dan hari ini kota-kota baru itu sudah skalanya adalah global city. Next slide. Nah ini juga ada kondisi sekarang potret kota baru. Sekarang daerah timur itu, daerah barat itu sudah menjadi kota-kota baru yang mandiri. Bahkan di Serpong sudah menjelma menjadi kota Tangsel. Tidak ada kota Tangsel tanpa ada pembangunan kota-kota baru yang dibangun oleh swasta itu Pak. Kota Tangsel. Di timur, di Cikarang, itu juga udah menjadi kota industri. Waktu itu ada alumni PL juga, Ketua Bapeda Bekasi Pak Jamari Tarigan ya, waktu itu ya, PL 79 ITB. Dia bilang itu yang namanya Cikarang itu sebenarnya pendapatan itu sama dengan satu provinsi di Indonesia tuh. Tapi nggak dilepas saja, masih jadi kecamatan aja ya. Pak Denny mungkin lebih tahu ya. Pak ini ya kira. Itu luar biasa kan Pak perputaran uangnya. Bahkan industri yang di sana itu ada 270.000 hektar industri, ada 2,4 juta tenaga kerja, ada hampir 10.000 perusahaan multinasional company di sini di Cikarang. Nah. Di selatan itu masih kawasan residensial dan pariwisata. Next slide. Jadi per hari ini sebenarnya tambah lagi satu Pak di daerah utara. Utara itu diam-diam itu di waterfront city Pantai Indah Kapuk itu udah 6.000 hektar hari ini Pak. Sampai berbatasan Tangerang. Kalau di Serpong 10.000 hektar, di selatan Sentul 5.000 hektar, di timur itu juga 10.000-an hektar. Next slide. Next slide. Next slide. Nah ini kira-kira Lampung seperti ini. Tadi di Jabodetabek, prime movernya tadi, infrastruktur, Jakarta, kawasan industri, kawasan perumahan, dan kalau selatan waktu itu, khusus di Depok, keberadaan UI tahun 88 dibangun. Depok langsung berubah dari perumahan menjadi perkotaan. Kira-kira Bandar Lampung Metropolitan seperti apa? Saya melihat seperti ini Pak. Yang menjadi prime mover atau katalis pengembangan ini istilahnya, itu adalah ini. Yang pasti kota madya Bandar Lampungnya sendiri ya Pak ya. Itu yang paling besar dengan 1 juta penduduk itu menjadi center dari semuanya. Kemudian Pelabuhan Panjang, ada kawasan wisata, ada Teluk Lampung. Nah ini adalah satu yang bisa kita inventarisir sebagai prime mover atau penggerak pengembangan Metropolitan Bandar Lampung. Tinggal kita bisa dalam bagaimana supaya tidak hanya pemerintah, tapi kolaborasi dan sinergi pemerintah, dunia usaha bisa terlibat di sini. Next slide. Ya, jadi Pak,
yang terlibat dalam pengembangan kota metropolitan itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya Pemda, tapi ini ada eksportir, ada investor, ada pabrikan manufaktur, ada perusahaan-perusahaan swasta, ada warga, pengumpul mobil, ada tourism. Jadi kita nggak bisa melihat merencanakan suatu kawasan metropolitan hanya dari calon pembeli rumah misalnya. Dari kacamata Pemda, kacamata pemerintah pusat, kita lihat kemauan investor seperti apa, kemampuan manufaktur seperti apa, kemampuan investor tourism seperti apa. Itu semuanya maunya beda-beda keinginannya. Kita harus bicara detail tentang itu. Kalau nggak kayak begitu kita nggak bisa melewati kasus-kasus. Nah, dasar dari itu semua adalah kita harus kuat dalam infrastruktur, atraksi, potensi penduduk, jumlah penduduk bukan segalanya. Yang paling penting juga daya beli dan kekuatan ekonomi mereka. Next slide. Nah, jadi Pak, ini saya ada satu slide dari Kotler ya, dalam bukunya Marketing Place. Jadi kalau kita lihat, ini yang terjadi di Jabotabek. Dan kita nih di Jabotabek, swasta-swasta Pak, membangun proyek-proyek properti di Jabotabek, itu sebenarnya bukan ide sendiri Pak. Kita nyontoh apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, dan di China. Kita nyontoh, terus terang kita nyontek Pak. Kita tinggal pengen tahu, kita lihat oh ini di sekitar LA ada proyek bagus, konsultannya siapa, kita panggil ngerjain proyek kita. Itu yang dilakukan oleh swasta-swasta di Indonesia Pak. Jadi kita bukan ide sendiri, kita sesuaikan dengan tadi kondisi regional kita, kondisi ekonomi kita, kondisi infrastruktur kita, kondisi sosial kita. Itu cuman assembling aja kan Pak. Kalau di China, itu semua perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa masuk berikut dengan R&D-nya. Research and development-nya ada di situ semua juga. Mereka berkembang lebih mendasar, jadi lebih kuat fundamentalnya. Nah ini yang menjadi perbedaan, dan kota-kota yang mau metropolitan harus ada tadi museum, pusat perbelanjaan, fasilitas-fasilitas kota seperti pendidikan dan rumah sakit. Itu harus yang berkualitas, levelnya standar internasional. Next slide. Izin Pak, 1 menit lagi waktunya. Iya. Sorry, next slide. Next slide. Oke, yang ini aja. Jadi mungkin kesimpulannya Pak untuk Lampung Pak. Kalau saya lihat Pak, Lampung itu yang pertama fokus kepada potensi yang besar yang kota baru yang Bapak buat di ITERA itu. Itu bisa melibatkan dunia usaha Pak. Karena kenapa? Di sana udah ada prime movernya yang kuat, yaitu kantor pemerintahan, dewan maupun ITERA. Itu ada daya tarik yang luar biasa. Infrastruktur dan pencapaian juga udah bagus sekali. Saya pikir itu bisa potensi menarik swasta. Tapi perumahan yang dibangun di sana, Bapak perlu harus bangun rumah yang MBR dulu, ya rumah murah. Itu yang dilakukan BSD pertama kali tahun 84 bangun. Justru rumah murah dulu yang dia bangun. Kenapa? Karena kalau orang penghuni rumah murah itu bangun dan dihuni rumahnya. Kalau rumah menengah ke atas belum tentu. Kadang-kadang hanya untuk investasi saja. Kita perlu rumah yang dihuni. Karena rumahnya ada penghuninya, berarti komersialnya bisa hidup. Ruko-rukonya bisa hidup dan lain-lain bisa hidup. Itu yang paling penting. Tapi tentunya proyek properti juga perlu ada untung. Untungnya dari mana? Proyek-proyek yang value added-nya tinggi. Makanya waktu itu BSD bersama dengan bangun rumah murah, bangun lapangan golf. Di sekitar lapangan golfnya dibangun kafling-kafling golf. Di sini dapat untungnya mereka. Sampai hari ini menurut saya lapangan golf itu tetap menjadi daya tarik untuk meningkatkan nilai tambah dan mendatangkan orang-orang. Feeling saya lapangan golf dibangun di sekitar kota baru itu perlu. Nanti kan biasanya yang main golf kan orang pemerintah dengan orang swasta. Kalau di sana pasti nggak mau main, orang-orang pemerintahnya pasti main golf di situ, orang swastanya datang. Jadi kawasan itu menjadi hidup Pak jadinya. Sekitarnya menjadi hidup, mereka menjadi potensi pembeli rumah-rumah kelas menengah ke atas untuk di situ jadinya. Nah, saya rasa sementara itu saya karena waktu sudah lewat. Terima kasih.